Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Nah, untuk materi kali ini meliputi tentang daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil ya. Untuk yang minggu kemarin, Pak Danang sudah kasih materi pada kalian dan alhamdulillah kebanyakan dari kalian masih agak bingung, ya kan? Nggak apa-apa, emang awal-awalnya bingung. Tapi nanti insya Allah kalau kita sudah pembelajaran normal, mungkin kita akan bisa lebih memaksimalkan tentang DUK ini. Nah, untuk kali ini Pak Dana akan menyampaikan sekedar informasi tentang daftar urut kepangkatan ya, agar kalian lebih jelas dan nanti kalian akan lebih paham. Oke. Yang pertama di sini ini sangat penting pada dunia kepegawaian ya. Daftar urut ini sangat penting karena dengan daftar urut ini kita bisa tahu siapa yang menempati posisi atas di dalam perusahaan tersebut ya. Nah, di sini Pak Dan sudah menampilkan daftarnya ya. Ini adalah daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil. Ini adalah soal kemarin yang telah Pak Danang siapkan untuk kalian. Dan kebanyakan dari kalian kemarin ada yang bisa dan ada yang juga yang belum bisa. Gak apa-apa, is okay, is no problem. Ya, yang penting kalian sudah berusaha memahami. Ya. Nah, ini sangat penting ya. Jadi untuk pertama kalinya kalian harus tahu dalam daftar urut kepangkatan ini kalian tuh membuatnya itu juga harus menggunakan tabel. Ya, ingat tabel. Jadi kalau kemarin yang sudah menjawab hanya menyertakan namanya saja atau jabatannya saja atau pangkatnya saja, itu kurang tepat ya. Jadi nanti yang Pak Danang harapkan nanti kalian bisa membuat daftar urut seperti ini ya. Perlu diingat di sini daftarnya yang pertama itu adalah nomor, nama, NIP. Selanjutnya di sini adalah kolom pangkat, golongan ya. Ini golongannya apa? Ini saya besarkan terlebih dahulu. Nah, lebih kelihatan kan? Nah, ini ada pangkat. Terus di sini ada jabatan. Jabatannya apa di dalam instansi tersebut? TMT. Sini masa dia kerjanya di sini ya kan? Nah, terus ada tahunnya, bulannya berapa. Terus di sini adalah kolom latihan jabatan. Nah, beliau itu pelatihannya apa saja untuk bisa menempati posisi ini, dia melakukan pelatihan apa saja. Ini sudah ada jumlah tahunnya, tahun berapa, jamnya itu berapa hari dia melakukan pelatihan. Contoh ini penataan pelatihan calon haji, dia tahun 86 dan pelatihannya selama 6 hari. Dan selanjutnya adalah di sini kolom pendidikan ya. Pendidikannya ini Kemendikdas BKN 4 tahun, BKN 6 tahun. Nah, ada tingkatannya di sini. Ini wajib ditulis ya, seperti kalian membuat portofolio itu tentang data diri, ya kan? Dari SD sampai pendidikan terakhir. Ingat, untuk PAUD ya kan atau TK itu tidak dimasukkan ya kan. Yang dimasukkan adalah tingkatan formal, mulai dari SD. Nah, selanjutnya adalah kolom usia. Di sini ada usia terkini. Selanjutnya catatan mutasi dan keterangan. Oke. Ya, jadi yang perlu diingat di sini yang kalian harus tahu, wajib tahu ini adalah tentang kolom ini, daftar urut kepangkatannya. Ya, tabelnya seperti ini. Dan mungkin kalian untuk setiap instansi akan berbeda-beda, ya. Jadi di sini Pak Danang mengasih tahu, oh, daftar urutnya seperti ini, kolom-kolomnya ada ini. Mungkin di instansi lain atau tempat lain kolomnya agak berbeda, tetapi maksud tujuannya pun sama. Nah, kembali ke topik yang kemarin, kita masuk ke tentang pangkat dan golongan. Ya kan, kemarin kan banyak, ada 1A, 1B, 3A, 3C, dan sebagainya. Nah, kita cek lagi ya. Nah, yang kolom yang kemarin ini. Nah, kemarin Pak Dan sudah mengasihkan informasi tentang pangkat golongannya. Nah, di sini berbeda dengan yang lainnya. Karena di sini angka 1 itu tidak menunjukkan yang tertinggi, tetapi di sini adalah yang terendah. Ya. Jadi
di sini golongan yang tertinggi adalah golongan 4E. Ya, ingat 4E. Ya, di sini sudah Pak Danang sudah mengasihkan informasi ya. Di sebelah kolom kiri adalah nama pangkatnya. Sebelah tengah, kolom tengah ada golongannya, golongan 4, 3, 2, 1, dan paling kanan kolom tentang ruangnya. Ya, kita bahas untuk yang di sini ya. Untuk golongan tertinggi itu golongan 4. Di sini ada pembina utama muda, pembina tingkat 1, dan pembina. Ya, jadi golongan tertinggi di instansi atau pemerintahan di sini adalah golongan pembina utama atau 4E yang tertinggi. Dan yang paling rendah, nah, di sini adalah golongan 1. Ya, golongan juru muda atau golongan 1A. Ya. Jadi, nanti kalian pun bisa mengurutkan berdasarkan golongan ini. Ya. Jadi, kalian bisa tahu. Oh, jadi kalau ada contoh, ada 2 pegawai, yang satu golongan 3D dan satu golongan 1D, ya. Kalian nanti disuruh untuk memasukkan ke daftar urut kepangkatan. Nah, otomatis kalian nomor satunya adalah yang tadi, golongan 3D, yang golongan penata tingkat 1 ini. Karena golongan 3D lebih tinggi daripada golongan 1D. Nah, seperti itu. Maka dari itu yang di bawah adalah kasih tahu. Nah, pangkat golongan tertinggi yaitu pembina utama 4E. Dan yang terendah dari juru muda 1A. Ya, perlu diingat. Jadi, Pak Danang minta kalian pun harus tahu. Jadi jangan kira golongan 1 tuh golongannya tertinggi. Ya. Di sini golongan 1 adalah golongan yang terendah. Ingat, 1A sama 1D itu lebih tinggi yang 1D. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tarik dari atas, golongan tertinggi golongan 4, bawahnya golongan 3, 2, dan golongan 1. Dan di sini Pak Danang sudah ngasihkan informasi nih. 4E, 4C, 4B, 4A. Itu yang golongan 4. Ada golongan 3, 3D, 3C, 3B, 3A, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah jelas ya. Jadi kalian bisa tahu golongan yang tertinggi golongan apa dan golongan yang terendah golongan apa. Tinggal nanti kalian lihat soalnya seperti apa. Oke, sampai ini kalian sudah tahu ya. Nah, selanjutnya, nah, ini adalah penggolongannya. Kok bisa toh? Nah, kok bisa dia masuk ke golongan 1A atau ke golongan 2? Nah, kita bahas nih. Ya. Yang ini yang pertama adalah golongan 1 atau PNS golongan juru di sini ya. Contoh yang tadi di sini saya lihat. Nah, di sini juru semua kan? Ya. Golongan 1 itu golongan juru. Ya, juru muda tingkat 1, juru dan juru tingkat 1. Ingat, jangan kebalik-kebalik. Soalnya nanti kalian mungkin akan kebalik-balik antara juru muda tingkat 1 sama juru tingkat 1 ataupun yang juru muda. Ya, seperti itu. Harus ingat yang penting. Nah, di sini sudah saya perlihatkan golongannya. Golongan juru. Ini bisa kalian lihat, jabatan membutuhkan keterampilan dasar. Ya, belum tentu dituntut keterampilan ilmu tertentu. Ya, jadi PNS golongan 1 itu dengan ijazah SD dan SMP. Ya. Jadi yang ijazahnya SMP dan SD yang pendidikan terakhir itu termasuk golongan 1. Nah, kita tarik yang kedua, agak tingkatan selanjutnya adalah golongan 2 atau pengatur. Nah, tentu saja di sini agak lebih tinggi daripada yang golongan 1. Nah, jenjang pendidikan terakhir golongan 2 adalah SMA hingga D3. Nah, bagi yang sudah PNS tetapi pendidikannya terakhir adalah SMA, itu adalah PNS golongan 2. Nah, nanti tinggal dia masuk ke golongan mana? 2A, B, C, atau D. Nah, nanti itu akan kita bahas yang selanjutnya ya. Selanjutnya nih golongan 3.
golongan penata. Nah, PNS golongan 3 memiliki pendidikan formal S1, D4 hingga S3. Ya, perlu diingat. Jadi kalau PNS dengan pendidikannya S1 sampai S3 ya dan atau D4 itu masuk ke golongan 3 atau golongan penata ya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah 4 golongan pembina. Nah, ini yang paling tinggi nih. Nah, golongan 4 ya, ini harus menuntut keahlian ilmu mendalam, matang ya, kebijaksanaan selama masa kerja. Ya. Jadi ini dalam instansi PNS ya kan, pegawai negeri sipil, ini golongan yang tertinggi di golongan pembina. Nah, tugasnya membina dan mengembangkan sumber daya untuk mewujudkan misi dan misi lembaga. Jadi kalau kita ambil contoh di sekolahan, jadi yang pemimpin di sekolah kan kepala sekolah. Nah, pasti kalian lihat di situ PNS golongan kepala sekolah itu golongan apa toh? Nah, kan bisa lihat pembina tingkat berapa atau pembina atau pembina utama muda. Nah, kan bisa lihat. Oh, jadi kalau contoh ya. Contoh Pak Danang kepala sekolah SMK Negeri 15 Demak ya kan. Dengan pangkatnya pembina utama muda, berarti golongannya Pak Danang adalah 4C. Seperti itu. Nah, kalau Pak Danang itu guru di SMK 15 Demak, itu golongannya tuh penata muda. Oh, berarti kan bisa tahu, oh itu berarti Pak Danang itu golongannya 3A. Nah, jadi kan saya tahu. Dan dibalik juga. Pak contoh, Pak Danang golongan PNS-nya 3B. Berarti kan bisa tahu, oh Pak Danang tuh penata muda tingkat 1. Nah, jadi kan bisa tahu ya, 3A atau penata muda tingkat 1. Kalian harus tahu. Ya, gak cuma 3A, 3B, 3C, 3D ya. Kan harus tahu kepanjangannya apa, maksudnya apa ya. Ya, ini ada. Nah, nanti untuk yang eselon ini nanti kita akan bahas yang selanjutnya ya. Nah, kita fokus untuk yang golongan pangkat ini terlebih dahulu ya. Jadi ada 4. Pertama ada golongan 1 juru, golongan 2 pengatur, golongan 3 penata, dan selanjutnya golongan 4 pembina. Oke. Nah, sekarang kan sudah tahu nih kalian nih ya, golongannya pegawai negeri sipil seperti apa, sudah tahu. Nah, jadi kita kembali lagi ke daftar urut tadi. Nah, kita perbesar dulu. Nah, oke. Sip. Nah, untuk kalian yang sudah masuk ke materi DUK, bila kalian disuruh untuk silahkan membuat daftar urut kepangkatan atau kalian disuruh untuk mengurutkan, kalian nanti pengerjaannya jangan cuma untuk contoh di sini, kita ambil di sini. Ini Pak Danang ngasih soal 2. Ya, contoh 2, set. 2 kolom ya. Nah, silahkan kan urutkan. Dari pangkat terendah, dari pangkat tertinggi sampai ke terendah di 2 orang tersebut. Kalian jangan cuma bilang langsung nomor 1 Dr. Salahuddin golongan 4D. Yang kedua Dr. Syaukani golongan 4D. Nah, 4 ini contoh ini ya. Kalian jangan seperti itu ya. Kalian tuh harus lengkap mengisi kolomnya juga, membuat kolomnya juga. Jadi yang diharapkan bukan cuma untuk mengurutkan pergolongannya ini ya. Seperti itu, jangan. Nah, tetapi kalian harus bisa mengetahui cara pengisiannya per kolomnya juga. Oke ya, kalian udah tahu ya. Nah, kita nanti pun Pak Danang akan bahas ini golongannya sama, tetapi kenapa kok tinggian Salahuddin? Nah, nanti Pak Danang akan bahas selanjutnya. Kita harus tahu cara pengurutannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah tahu per kolomnya seperti apa, soalnya seperti apa, kolom yang diminta apa aja. Nah, kalian membuatnya nanti untuk yang pertama di sini, klik. Nah, judulnya di atas itu jadi kayak ibaratnya kalau bikin surat itu ada kopnya. Kopnya tuh harus kalian tulis dengan lengkap juga. Contoh di sini. Di soal itu tertulis daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil SMK Negeri
1 Demak. 3 Demak ya. Demak. Oke, seperti ini contoh. Daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil SMK Negeri 1 Demak. Nah, ini contohnya. Jadi orang-orangnya ini, pegawainya. Nah, kalian diminta silakan urutkan ya, urutkan daftar pegawai itu berdasarkan ya golongan dari golongan ya dari yang tertinggi sampai ke rendah. Nah, kalian pun juga di sini nanti menuliskannya juga ada tambahannya. Jangan cuma ini dikosongin aja atau nggak diisi atau cuma kayak gini biasa, jangan. Tetapi kalian gimana siapa? Tuliskan lagi daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil SMK Negeri 1 Demak. Bawahnya, ya kan? Kalian bisa tarik bawahnya. Itu kalian tambahin berdasarkan golongan. Nah, ini contoh kalau berdasarkan pangkat golongan ya. Nah, itu nanti ini kalian isi nanti berdasarkan soalnya. Ya, kalau isi tadi instruksinya berdasarkan pangkat golongan ya. Jadi kalian juga masukkan ini, tuliskan ini berdasarkan golongan. Seperti itu. Ya. Ya, ini nanti digedein juga biar sama. Ya. Ini urutannya berapa? Nah, 8. Seperti itu. Jadi harus sama. Ya. Jadi kopnya pun harus ini kalian urutin berdasarkan apa? Nanti soalnya apa? Ada juga nanti soal diurutkan berdasarkan umur ya. Nah, terus berdasarkan tanggal lahir pun juga bisa. Nah, makanya dari itu di kopnya itu harus dituliskan urutannya itu berdasarkan apa toh. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dari awal sudah tahu berdasar golongan. Nah, kalian lihat di soalnya. Nah, contoh soalnya ini 2 ini yang mana ya? Ini contoh seadanya ganti yang mudah aja ya. Kita contoh ini 1 deh. Nah, silakan urutan berdasarkan golongan. Nah, sudah tahu soalnya, terus kalian juga jawabnya juga jangan cuma golongannya aja atau namanya aja ya, tetapi harus lengkap. Nah, contoh di sini kolomnya itu ada 1 2 3 bla 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 ya, ada 18 kolom. Silahkan kalian pun juga harus membuat 18 kolom juga ya. Nah, 18 kolom juga kalian bikin seperti itu, bikin kotak-kotaknya juga ya kan. Nah, terus isinya apa? Nah, isinya ini semua datanya ini. Karena datanya ini ya harus real yang telah disampaikan atau yang telah diberikan kepada Anda. Ya. Contoh di sini ya Dr. Salahuddin. Jadi kalian harus menuliskan ini. Ya, ini juga dimasukkan lagi. Ya, lengkapnya ini per kolomnya juga. Seperti itu ya. Jadi hasilnya kalian kolomnya sama, tetapi kalian juga isiannya cuma berbeda, cuma kalian urutkan dari yang atas itu yang kalau ya tadi perintahnya berdasarkan golongan ya tertinggi, berarti yang paling atas itu golongan yang tertinggi dulu. Contoh ini 4D. Oke, paling atas kita bikin paling atas. Selanjutnya ini. Nah, contoh ini 1. Nomor 2 ini adalah HM Syokani golongan 1D. Yang ketiga ini Dr. Randes Dasri golongan 4D. Nah, kan kalian tadi disuruh untuk mengurutkan berdasarkan golongan ya. Nah, kan paling tinggi Dasri sama Syokani kan yang tinggi Dasri ya. Terus kita balik di sini Dasri kasih aja yang urutan kedua. Dibalik. Seperti itu. Ya, dan jangan lupa isiannya juga ya kan. Semuanya tuh kita isikan. Jadi kalian memindahkan, diurutkan kembali. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalian bisa mengerjakannya pada saat ini bisa di kertas buku Anda. Kalian bikin di situ, bisa kalian fotokan terus kalian upload di e-kur kita. Ya, nanti pekerjaan Anda akan Pak Cana cek. Karena masih masa pandemi. Seperti itu. Oke? Nah, mungkin ini dulu informasi yang bisa Pak Danang sampaikan, dan jangan lupa kalian kalau ada kebingungan bisa tanya Pak Danang. Semoga video ini bermanfaat. Ya, silahkan kalian nanti ini ulangi kembali pekerjaan Anda. Seperti itu.
santai saja, yang penting jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini cepat berakhir seperti itu. Dan nanti kita akan bisa bertemu di sekolahan kita dan melakukan pembelajaran seperti biasa. Oke, sekian dulu dari Pak Danang. Semoga kita sehat dan diberikan umur yang panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.